Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton DH TV sekalian, kita balik lagi nih bersama Pastri, podcast ala santri. Nah, jadi podcast ala santri ini kita akan bercerita tentang bagaimana pengalaman para santri dalam kehidupan pondok atau dalam kegiatan mewakili pondok seperti itu. Kebetulan podcast kita hari ini adalah episode ketiga, yang mana kita akan membahas para santri kita yang Masya Allahnya mewakili provinsi kita Kalimantan Selatan untuk menuju Olimpiade Bahasa Arab Nasional. Penasaran kan? Oke, sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama para santri kita yang Masya Allah ini. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, santai aja ya kita ya. Tenang kok, ini ngobrolnya nggak pakai bahasa Arab. Kita santai. Tapi mungkin sedikit-sedikit lah kita masukin bahasa Arab. Ya sebelumnya, nggak sekadar Ana tahu nama Anti Nurul, nama Anti Yusfina, nama Anti Mudiah. Nah, ini boleh nih dikenalin ke teman-teman tuh kira-kira nama kalian panjangnya siapa, asal dari mana, kemudian kelas berapa. Silahkan kita mulai dari Nurul. Oke, Ustazah, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk saya berkenalan di sini. Oke, nama saya Nurul Mahiatus Salihah. Saya berasal dari Kota Pulau Pisau, Kalimantan Tengah. Sekarang saya duduk di kelas 12 MIPA B. 12 MIPA B ya. Pulau Pisau itu berapa lama perjalanannya ke sini ya? Kurang lebih 4 jam. Oke. Cukup lama ya. Oke, lanjut Yusfina, silakan. Nama Ana Yusfina Nuriski, asal Banjarbaru. Ana duduk di kelas 12 IISA. 12 IISA, asal Banjarbaru. Berapa menit ke sininya? Sekitar setengah jam. Oh, setengah jam. Banjarbarunya di mana berarti? Enggak terlalu dekat dong. Landasan Ulin. Oh, Landasan Ulin. Oke. Silakan tafadholi Mudia. Kalau Ana, nama panjang Ana Mudiah Laidia Balkis. Ana berasal dari Kalimantan Timur. Oke, Kalimantan Timur. Di Pasir. Pasir. Oke, dekat mana tuh Pasir itu? Yang kita tahu deh. hampir dekat sama pusat ibu kota yang baru. Oh, ya sudah punya ibu kota ya. Kalimantan Timur sekarang. Yang anak yang bakal jadi anak ibu kota nih berarti nih. Oke. Oke teman-teman, nih kita akan ngobrol sedikit-sedikit tentang pengalaman Antuna, bagaimana Antuna bisa sampai menempuh tahap menjadi perwakilan provinsi. Itu sangat-sangat Masya Allah. Yang Ana sendiri pun Ana belum pernah mewakili apa-apa. Jujur gitu. Tapi Antuna di usia Antuna yang sangat belia ini, apalagi Mudiah, umur Anti berapa Mudiah? 14 tahun sudah bisa mewakili provinsi untuk melaksanakan Olimpiade Bahasa Arab. Nah, jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang OBA, Olimpiade Bahasa Arab, gimana Antuna, perasaan Antuna dan perjalanan Antuna selama berbulan-bulan ini untuk menuju bangku nasional. Ya sebelumnya, Ana pengen tahu dulu dari Nurul. Menurut Nurul gitu, bagaimana perasaan Anti ketika Anti diminta untuk mewakili pondok? Nah, menjadi perwakilan pondok untuk mengikuti Olimpiade Bahasa Arab. Jadi awalnya itu kan memang pilihan dari ustazah. Itu nggak langsung kami bertiga nih. Jadi itu banyak dulu 20 orang kalau nggak salah di setiap tingkat SMA dan SMP. Setelah itu kami tes dulu nih, untuk mengambil 3 orang yang bakalan mewakili pondok. Setelah itu ya Ana gak nyangka sih kalau Ana bakalan masuk dari 3 orang itu, karena di situ orang-orangnya emang yang best lah yang dipilih nih, yang paling best di pondok ini, kayak yang JU gitu. Jadi alhamdulillah. Apa itu JU? Juara umum setiap tahunnya. Okay. Setelah itu terpilih 3 orang, Ana, Yusfina dan teman kami Amel dari SMA. Amel juga ikut berarti ya? Terus akhirnya melanjutkan untuk tingkat kabupaten dulu. Tingkat kabupaten itu awalnya tingkat apa dulu sih? Iya, kabupaten. Kabupaten. Itu seleksi kabupaten itu online di sini di lab komputer SMA. Setelah itu anak ya sepengetahuan ya tergantung wawasan anak aja gitu saja. Setahu anak jawab, sebisa anak yang anak usahakan selama ini ya sudah anak pelajari. Dan akhirnya alhamdulillah diterima
bukan diterima sih, lolos di tingkat kabupaten dan melanjutkan ke tingkat provinsi setelah itu. Oke, baik. Nah, berarti awalnya memang ada seleksi ya dari ustadzah sendiri gitu. Ya. Kalau boleh tahu siapa pembimbing kalian di OBA? Kalau untuk pembimbing SMA itu Ustazah Helda Raida. Oke. Kalau untuk pembimbing SMP Ustazah Yuliana. Oh, Ustazah Yuliana. Berarti ada 2 ustazah ya. Jadi masing-masing lembaga. Oke, terima kasih Nurul. Kita nanya Yuspina nih. Mau berhubung tadi Yuspina langsung jawab gitu. Nah, jadi kita tanya Yuspina. Yuspina, tadi kita sudah mengetahui kalau Nurul ini bagaimana kesannya ketika menjadi perwakilan pondok. Sekarang Anti nih. Gimana perasaan Anti ketika Anti mewakili kabupaten gitu, yang mana ya which is gitulah ya, which is ini lebih tinggi gitu daripada ya perwakilan pondok gitu. Gimana rasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu senang gitu. Nah, alhamdulillah bisa gitu. Rezekinya di situ. Rezekinya. Terus tuh habis itu Ana langsung minta doa sama orang tua. Oh iya, oke, Masya Minta Allah. doa supaya dilancarkan segala macam kayak gitu. Ada perasaan deg-degan nggak sih? Soalnya kan Anti membawa nama Kabupaten Banjar gitu saat itu. Kira-kira ada Anti merasa terbebani dengan harapan orang-orang nggak? Kira-kira kayak gitu? Atau ya let it flow gitu? Gimana? Kalau deg-degan pasti ada, cuman kalau arah apa sih? Kalau dari ustazah pembimbing itu mengingatkan biar jadikan OB ini suatu pengalaman. Jadi jangan jadikan itu beban. Dan saat belajar itu pun ya jadikan itu suatu hal yang menyenangkan gitu. Misalnya udah nggak kuat lagi atau udah lagi capek, istirahat dulu. Baru nanti pas udah lumayan fresh otaknya lanjut belajar lagi. Intinya jangan diporsir ya belajarnya ya. Oke, siap. Oke, lanjut nih Mudiah. Apa kabar Mudiah? Alhamdulillah baik. Nanti aja Mudiah ya. Oke Mudiah, sekarang saya mau nanya. Perasaan Mudiah nih, tadi kan sudah nih dari perwakilan pondok, kabupaten, sekarang provinsi. Nah, di provinsi lebih gede lagi daripada kabupaten. Gimana perasaan Mudiah mewakili provinsi saat itu? Kalau boleh tahu berapa orang ya mewakili provinsi Kalimantan Selatan kemarin? Itu putra-putri kan? Ya. Kalau putri berapa? Gak tahu. Per kategori itu sudah. Oh, ada kategorinya. Ya. Kalau kalian masuk kategori apa? Kami kategori 3. Kalau SMP kategori 8. Oh, kalau per kategori ada berapa orang dari satu provinsi tuh? 3 orang. 3 orang. SMA Anti kategori 3. 8. Gitu. Jadi berkategori ada berarti kalau Antona kategori 3 berarti ada 1 orang lagi. Oh, Anti 8 berarti ada 2 orang lainnya. Ya. Gitu, yang dari Kalsel. Oh, gitu. Oke, berarti Antona nggak tahu ya. Berarti maksud Anda satu provinsi itu tidak saling berkenalan gitu ya? Nggak sempat ya. Karena pas di sana juga kami tuh pisah juga gitu, yang dicampur dengan orang-orang dari provinsi lain yang jauh-jauh. Jadi dengan provinsi sendiri tuh paling ketemu pas di pesawat gitu gini. Kayak itu juga kayak kursi. Hai gitu. Aksud gini, yang Ana maksud tuh kayak berarti belum ada koordinasi antara misalnya pondok ini lulus, terus mereka join jadi satu grup gitu. Gak ada ya? Maksudnya kan dari provinsi yang sama. Gak ada berarti ya? Nggak ada. Mungkin kalau kalian kata kayaknya gak ada ya berarti ya? Iya. Oh iya. Oke, sudah. Kita lanjut ke Mudiah. Mudiah bagaimana nih perasaan Anti which is lagi ya, which is kan Anti umur 14 tahun nih, masih sangat Masya Allah, muda sekali gitu. Sudah bisa mewakili provinsi. Sebenarnya betul-betul nggak sangka, soalnya Ana juga baru pertama kali nyoba ikut Olimpiade Bahasa Arab. Tapi agak sedih juga karena ninggalin 2 teman Ana yang dari Darul Hijrah Putri. Oh. Jadinya Ana sendirian aja beranjak ke nasionalnya. Jadi mereka nggak lolos di kabupaten. Yes. Kabupaten 1 nggak lolos, sama di. Oh, berarti kabupaten Antuna 2 orang lolos. Iya. Oh, 2 orang. Oke. Kalau menurut Anti, ya Anti sedih ya karena memang pertemanan kalian tuh berarti sangat erat gitu ya. Karena ada orang, yes, aku dapat gitu.
ada yang ada yang ya asif gitu. Maaf kalau misalnya ninggalin dan segala macam. Oke, berarti intinya Mudiah ini lebih kayak simpati sama temennya ya, karena nggak bisa masuk gitu, karena kan memang itu nafsi-nafsi sudah. Jadi insya Allah dia akan ada jalannya untuk menuju kesuksesannya masing-masing. Amin. Oke. Sudah, lanjut nih Ana mau nanya nih. Nah, persiapan Antuna berapa bulan sih persiapannya? Dari seleksi yang 20 orang itu? Untuk ke jenjang apa nih saja? Junior. Enggak, dari mau perwakilan pondok maksud Ana. Perwakilan pondok ke atas. Pokoknya emang awal banget. Juni ya? Atau lama? Lama banget berarti ya? Juli kayaknya sih, Juli. Juli kan? Berarti Juni. Ya, berarti dari Yuniu, Yuliu, Agustus, September, Oktober. 5 ke nasionalnya? Oktober kemarin kan? November ini sih. November. Nah, 6 bulan setengah tahun, Masya Allah. 1 semester ya kalian siap-siap. Oke. Nah, saya mau nanya ke Mudiah dulu. Nah, Mudiah, persiapan Mudiah selama dibimbing oleh Ustadzah itu apa? Kira-kira apa aja sih pelajaran yang dipelajari gitu? Kayak mungkin teman-teman yang di rumah mau tahu gitu. Olimpiade Bahasa Arab tuh ngapain aja sih gitu? Soalnya apa aja gitu? Mungkin bisa dikasih bocoran dikit-dikit lah. Kalau menurut Ana, kalau persiapannya banyak-banyak menghafal mufrodat. Mufrodat. Karena itu bikin kita mudah untuk menerjemahkan, Menerjemahkan. sama banyak-banyak belajar dari soal Olimpiade Bahasa Arab sebelumnya. Ada. Oke, itu aja berarti mufrodat sama pelajaran sebelumnya. Sama sekitar nahwu juga. Sekitar nahu. Oke, sekitar nahu. Sip, pending dulu. Yusfina, menurut Yusfina apa aja persiapan yang perlu dipersiapkan nih untuk menuju Olimpiade Bahasa Arab kalian? Kalau persiapan belajarnya ya belajar bahasa Arab itu ya dari mufrodat, mungkin kaidah-kaidah nahunya, sorofnya. Habis itu mungkin semacam uslub juga perlu. Kayak ungkapan-ungkapan kayak terus tuh muhadasah atau contoh-contoh percakapan keseharian gitu. Iya, keluar ya itu ya berarti ya. Ya. Selain itu, ada nggak Antuna kayak menelaah naskah gitu terus dijawab dari naskah-naskah itu? Ada. Ada juga. Oke. Kalau menurut Nurul? Kalau menurut Ana yang dipersiapkan itu pasti lebih mendalami tentang ilmu-ilmu tentang bahasa Arab. Banyak-banyak baca sih kuncinya supaya karena di pondok nih nggak semuanya lah gitu. Nah, menurut Ana sih kayak mufrodat masih banyak yang belum tahu lawan kata, persamaan kata, persamaan kata, nahu, sorof, teks ya kata saja tadi teks-teks kayak gitu. Karena banyak kayak disuruh membaca nas nih teks. Iya, baca nas. Terus tuh nanti ibaroh dari teks itu apa yang cocok. Gitu. Jadi emang harus banyak membaca dan mengerti teks, menelaah teks gitu. Iya, Anda penasaran sih sebenarnya teks-teks yang mungkin ada di soal-soal itu kan lumayan tinggi bahasanya gitu. Iya. Nah, Antuna pertama kali ngikutin latihan dari ustadzah-ustadzah ini merasa kesulitan nggak? Oh, ternyata kayak gini ya gitu. Ngerasa kayak ya Allah, aku ini ternyata rendah banget ya pengetahuanku tentang bahasa Arab. Ada pernah ngerasa kayak gitu nggak kalian? Pernah. Terus habis itu apa yang anti lakukan Mudiah? Tahu kayak oh aku ternyata tuh sangat-sangat low gitu ibaratnya. Ya, evaluasi dari itu banyak-banyak itu tadi menghafal mufrodat, banyak-banyak membaca, memperbaiki bahasa-bahasa yang kurang baik. Kurang baik. Oke. Kalau dari Yusfina ketika merasakan itu gimana nanti? Ya kurang lebih kayak Mudiah juga gitu. Kayak oh ini sesuatu yang harus Ana improve gitu. Misalnya ya kayak ternyata Ana memang sedaun-daunnya. Iya kayak Iya. oh ternyata Ana nggak tahu apa-apa. Oke. Kalau Nurul? Ya, kurang lebih aja saja dari mereka berdua. Ya ternyata emang banyak, emang luas bahasa Arab nih, emang luas. Pengetahuan tentang bahasa Arab tuh emang harus digali karena emang penting banget itu saja untuk bahasa dunia saat ini. Ana nih mau ngasih tahu aja sih sebenarnya kalian tahu Zakir Naik nggak? Tahu. Nah nanti tahu ya. Zakir Naik itu punya guru.
Nah, kata gurunya Zakir Naik waktu beliau mendebat orang Kristen itu ya. Jadi kosakata Latin itu cuman memiliki 500.000 kata. Sedangkan bahasa Arab itu sangat luas. Coba tebak berapa? 12 juta. 500.000 kata dibanding 12 juta. Berapa kali lipat? Makanya kita nggak bisa menafikan kalau misalnya jalasa tuh maknanya jalasa. Sama koma itu maknanya koma, berdiri. Ternyata ada melaksanakan, ada yang lain-lain gitu kan. Karena itu Ana juga waktu dengar ceramah itu agak terkejut gitu. Oh ternyata bahasa Arab punya 12 juta guys. Itu kayak itu tahun 1990-an berapa gitu. Sekarang tahun berapa? 2024. Banyak mufrodat yang muasirah. Nah itu ya, jadi banyak mufrodat yang muasirah yang kita sebenarnya kayak ada sekarang ada motor. Apa bahasa Arabnya motor? Derojanaria. Ada laptop, apa bahasa Arabnya laptop? Hasub. Hasub apa? Hasub kan komputer. Kalau laptop bisa dibawa, berarti hasub mahmul. Ayo sahih, hasub mahmul. Nah itu. Nah jadi kayak ada apa namanya? Seiring berkembangnya zaman bisa jadi 12 juta tuh mungkin sekarang jadi 20 juta atau 25 juta ya, kita nggak tahu gitu. Nah, Ana belum nyari tahu lagi. Nah, pokoknya itu. Jadi memang benar menurut kalian bahasa Arab itu luas gitu. Tapi pernah nggak Antuna merasa salah baca gitu? Misalnya kita tahu pondok kita ini makharijul hurufnya lemah, kayak za itu disamakan menjadi jim. Maja gitu kan. Misalnya nih. Nah, pernah nggak kalian ketika di sana Ana nggak tahu sih hal antunna tahaddastunna bil lugha arabiyyah hunaka Indonesia atau mau sok-sokan bahasa Arab Ana nggak tahu gitu. Tapi Ana nggak orang-orang yang ketika kita ngomong itu terus keceplosan gitu. Mereka makharijul hurufnya nggak fasih. Terus mereka kayak malu sendiri gitu. Atau nggak ada? Mereka sih pakai bahasa Indonesia aja. Oh, pakai bahasa Indonesia. Tapi ada yang pakai bahasa Arab ya lumayan sih saja, memang kayak mungkin memang sudah terbiasa banget gitu saja. Iya. Kayak lancar banget gitu saja kalau ngomong sama temennya. Anak gini, Masya Allah katanya. Saya bisa Masya Allah ya, aku kapan gitu nggak? Insya Allah. Insya Allah. Nah gitu. Ini Ana punya cerita, ini pengalaman Ana sendiri sambil cerita ya kita. Jadi Ana itu dulu di Sudan. Waktu awal tahun pertama setelah lulus gitu kan, pengabdian setahun, habis itu Ana ke Sudan. Nah, jadi Antuna tahu bahasa Arabnya pisang? Tahu. Apa? Mauzun. Bilangnya mauzun. Karena lahjah kita di sini terbiasa maujun, jadi Ana bilang uridu mauj, Ana bilang gitu. Ya ukhti uridu mauj. Terus dia jawab apa coba? Imshi ila bahrin. Ya Maya, ya imshi ila bahar. Terus Ana bingung lah, kenapa Ana disuruh ke laut padahal Ana yang mau Ana minta adalah pisang, di bawahnya itu sampai Ana tunjuk-tunjuk. Terus dia bilang la al mauj fil bahar, katanya gitu. Imshi ila bahar. Baru Ana buka di kamus. Ternyata mauj itu artinya apa? Ombak. Itu adalah kesalahan yang kalau kita bilangnya tuh bahasa Arabnya ada al-akhta asy-syai'ah yang terbiasa terjadi di pondok gitu ya. Nah, berhubung dengan al-akhta asy-syai'ah, Ana pengen nanya nih. Di sini kan kita sering itu dengar kayak misalnya mana ustadznya? Aina ustadznya gitu. Aina ustazahnya. Kira-kira menurut Antuna itu bahasanya kan fasid. Nah, apa bahasa benernya? Kalau mau bilang itu, ya boleh Nurul atau Isfina. Isfina dulu deh. Oke. Aina al Ustad. Aina al Ustad. Kenapa jadi al Ustad? Ustadznya diketahui. Karena ustadznya diketahui. Itu namanya apa kalau di Nahwu? Ma'rifah. Nah, teman-teman udah teruji ya, ternyata mereka Masya Allah Nahwunya ya bisa kita akui gitu. Nah, mereka tahu kesalahan yang banyak di sini adalah menyebutkannya di dalam kata-kata gitu. Ustadznya, ustadahnya, tolibahnya gitu. Padahal tahu itu tuh ma'ruf gitu. Kalau kita sebutnya itu adalah bab ma'rifah. Nah, lagi yang kedua. Bentar. Antuna tahu kan kita di pondok perempuan ya, kita sering dandan gitu kan. Dulu Ana pernah dengar dandan itu adalah apa? Wah. Dengar nggak, pernah dengar yang mau dandan itu wawa? Oh, dia terselamatkan dari yang kotor. Wawa sana bilang,
kenapa jadi wawa bukannya berhias itu zayyana yuzayyinu ya, ana bilang gitu. Kan menghiasi, kan kita dekor-dekor itu kan tazyin namanya. Lah, wawa kata teman. Terus kalau menurut Antuna apa dandan itu? Bahasa Arabnya. Antuna makanya apa selama ini? Pakai bedak ya misalnya gitu. Anti Kalau berdandan kan ya zayyana yuzayyinu saja. Terus kalau bilang dandan aja lagi dandan gitu. Uzayyin. Uzayyin boleh, uzayyin atau ana fit tazyin. Jadi kita pakai tazyin masdarnya. Nah, gitu. Nah, jadi itu kesalahan yang kayak setelah ana tahu tuh ternyata ngakak sendiri ya. Ya Allah, dulu aku slow itu gitu. Tahu dandan dan segala macam. Nah, itu kan sangat-sangat apa ya, malu ya sebenarnya kalau diulang gitu, tapi ya namanya kita santri gitu. Oke, itu dari segi pelajarannya kita agak sedikit meleset-leset ya gitu. Selanjutnya, nah ini di ranah nasional kemarin kan ada berapa peserta kalau boleh Anda tahu? 100 lebih? Per kategori bisa hampir 100 setengah. Per kategori 100. Kategorinya ada berapa? Ada 11 12. 12 sama 12. ustazah. Ustazahnya juga di Oh, saya Olimpiade juga di kan. Olimpiade kan? Iya, pembimbingnya juga Oh gitu, pembimbingnya juga. anak pembimbingnya Olimpiade, Ustazahnya pembimbingnya juga Olimpiade. Oke, Al-Musyrif Edan ya, Gisyarik ya. Oke. Berarti Musyrifnya juga ikut obanya, juga ikut Olimpiade. Nah, gini, jadi kan Antuna menang nih 2 kali menang dari pondok ke kabupaten ke provinsi, giliran ke nasional. Qadarullah belum rezeki Antuna gitu. Insyaallah tahun depan ya, Mediah ya. Lanjut berarti mutasil. Insyaallah. Oke, insyaallah. Nah, ketika Antuna menghadapi kegagalan ini gitu, Ana mau pendapat pribadi masing-masing. Apa yang Antuna rasakan dan apa namanya yang Antuna ingin rubah dari itu gitu. Dari Nurul dulu. Awalnya Ana sedih banget saja, banget karena emang perjuangannya emang sampai kami di karantina sama Ustazah Yuliana. Perjuangan pembimbing kami juga luar biasa, masya Allah. Dan kami juga insya Allah berjuang terus juga. Iya. Jadi awalnya sedih banget pas pengumuman itu karena nama-nama kami nggak ada yang disebut. Aduh, iya. Tapi emang sudah qadarullah ya saja. Jadi dari situ Ana mengambil aja hikmahnya. Berarti emang ilmu kami memang masih belum mencukupi. Ya dari situ berarti emang kami harus banyak-banyak belajar, Ya, banyak menggali ilmu lagi. Dan mungkin emang ya sudah ditakdirkan, bukan belum rezekinya Iya, maksudnya. belum rezeki. Oke. Tapi ada evaluasi nggak dari diri Nurul sendiri? Ada saja. Apa? Kalau boleh tahu apa? Yang pertama pasti tingkatkan lagi pembelajarannya. Kedua maksimalkan lagi usahanya, doanya, ibadahnya. Yang ketiga gak boleh salah niat. Nggak boleh salah niat. Yang pasti niatnya itu semua untuk menggapai ridha Allah semata. Oke. Kalau boleh tahu gimana sih salah niat itu? Mungkin pengen terkenal gitu doang saja, pengen seneng-seneng aja gitu buat apa ya istilahnya di sini jadir-jadiran lah gitu saja. Jadir. Intinya niatnya khusus untuk menggapai ridha Allah dan ridha orang tua. Gitu. Untuk memperluas wawasan. Iya, masya Allah. Oke, bagus Nurul. Kalau dari Yusmina gimana? Kalau dari Ana yang memang dari kan habis Ana alhamdulillah keterima dari yang seleksi di sini, yang dari yang 20 orang itu. 20 orang? Kan Ana ngabarin Orang tua. Mama Ana nih. Iya. Ya sudah, terus tuh dibilang semoga kan minta doa, terus tuh sudah dari awal tuh dinasehatin apa yang perlu dilakukan, kayak banyakin ibadahnya, belajar benar-benar. Habis itu setelah itu pun Mama Ana itu tuh sering nasehatin, memberi ngewanti-wanti gitu, kayak apapun yang diberi nanti terima gitu, kayak semuanya itu emang udah ada Jalannya. udah ada, itu sudah ditakdirkan kayak gitu, ya udah terima gitu kan. Gimana kita bisa menerima itu aja gitu, bisa berdamai dengan keadaan itu. Oke, berdamai dengan keadaan. Ya, dan habis pengumuman tuh kan Ana dengar kayak nggak ada nama Ana. Oh ya udah, berarti sudah Ana kabarin Mama Ana. Kan Ana nggak biasa ngenelpon, jadi Ana chat aja gitu. Ma,
ulun kada menang. Gitu, tapi kayaknya emang kada rezekinya. Terus memang kata mama anak, ya nggak kada apa-apa, memang belum rezekinya mungkin kayak gitu. Betul. Oke. Berarti intinya nerima ya. Iya. Ya. Dengan nerima tuh maka kita bisa legowo, jadinya ya tidak ada beban lah kurang lebih. Kayak kalau dari Mudia gimana? Jujur sebenarnya Ustazah kayak nggak bisa, kurang kayak gimana gitu saja. Ada nyalahin diri sendiri nggak? Banget kemarin tuh kayak saja. Tapi ya gitu deh Ustazah, kayak bapaknya juga di situ bilang nggak apa-apa, yang penting sudah berusaha. Mungkin ambil aja hikmahnya, kita ini memang sudah berusaha tapi ada orang yang lebih besar lagi itu apa sih usahanya. Jadi ya terima aja Ustazah. Terima aja ya, intinya kita nerima, insya Allah kita ada kesempatan lain lah ya untuk mencoba hal itu kembali gitu. Kalau dulu anak kayak gitu juga sih, jadi kalau misalnya anak gagal sesuatu, sebelum Kusudanto udah nyoba kemana-mana, kayak ikut ke Kemenak segala macam, 2 kali anak ikut nggak lulus gitu kan. Anak tipe orang yang kayak memporsir diri sebenarnya, cuman lama-kelamaan kok capek sendiri ya gitu. Kayak ayo Maya belajar terus sampai anak capek, terus habis itu anak istirahat lah. Nah di fase istirahat itu ternyata tawaran Allah datang, anak kuliah ke Sudan itu tanpa anak mencari-cari gitu. Nah ini jadi kayak memang sudah waktunya, berarti di saat ini bukan kemarin gitu. Nah dari situ anak mulai kayak kalau misalnya anak ikut macam-macam gitu kan nggak lolos gitu, alhamdulillah ya sudah, yang penting sudah mencoba gitu. Karena jujur agak terlambat daripada Antuna lebih dewasa nih, berarti kayak sudah bisa nerima gitu. Dulu mungkin karena anak orangnya ambisius ya, ambisi anak tuh gede banget gitu, jadi untuk menurunkan itu tuh agak sulit jujur gitu. Nah dan anak baru ketamparnya ya pas anak mau kuliah gitu, itu berarti umuran selesai lulus lah gitu. Nah baru anak sadar. Nah Antuna di umur Antuna yang belia ini, apalagi Mudiah, walaupun awalnya memang agak nyalahin diri sama kayak anak dulu juga gitu. Nah tapi ya bisa legowo gitu, walaupun kata orang tua nggak apa-apa, tetap aja nanti di kamar tuh kayak aduh harusnya kemarin tuh apa ya gitu, tetap ada gitu kalian. Kalau bisa itu saja mau diulang kembali biar sempurna. Kalau bisa tuh pengen ngulang lagi kayak soalnya tuh apa gitu ya, jadi biar ingat gitu, kayak pengen ujian lagi gitu kan. Gitu sih. Tapi terlepas dari semua itu berarti ya alhamdulillah kalian bisa nerima. Yakin insya Allah tuh akan memberi kalian kesempatan kedua lagi atau kesempatan yang lainnya gitu. Karena perjalanan akademis Antuna itu insya Allah masih panjang ya. Oke, kayaknya kita mau selesai nih gitu. Nah jadi Ana pengen deh closing statement nih dari Antuna masing-masing. Kira-kira dari Nurul apa, dari Yusfina apa, terus dari Mudiah apa? Siapa mau duluan? Yusfina, oke. Ya Ustazah. Nge-freeze dia, ayo. Amin. Boleh. Buat teman-teman, misal Gak apa-apa. kayak apapun yang di kita hadapi itu tuh harus kita hadapi dengan ikhlas gitu. Misalnya sesuatu hal yang kayak nggak sesuai dengan keinginan kita, itu tuh bisa menguatkan diri kita kayak gitu. Jadi hal yang membahagiakan, yang membuat kita marah, membuat kita sedih, itu tuh harus kita peluk semuanya, harus kita Masya terima. Allah, dalam banget sih. Oke, terus lanjut. Ya itu Ana jadi bisa ngomong kayak gini memang karena mama Ana yang emang sering beri pesan kayak gitu, kayak setiap kayak Ana ada cerita sesuatu hal yang membuat emosi Ana campur aduk atau segala macam, pasti mama Ana itu memberikan suatu nasihat yang bisa menenangkan emosi Ana yang sudah tinggi yang kayak gitulah. Iya, oke, siap. Jadi intinya dari Yusmina ini adalah memeluk segala situasi ya, ikhlas ya gitu. Sehingga kita bisa tenang dalam menghadapi apapun. Iya. Mantap. Oke, selanjutnya kalau dari Nurul nih, kira-kira apa closing statement dari Nurul? Oke, intinya niat pertama pasti ya kata Anda tadi, ridho Allah pertama. Semuanya karena Allah, berharapnya ke Allah aja. Kalau memang belum ditakdirkan di tempat yang kita inginkan, berarti memang belum rezekinya.
mungkin Allah akan memberikannya lebih baik supaya kita nggak menyesali diri kita sendiri, nggak menyalahkan diri kita. Intinya semua berharap karena Allah, niatkan aja semuanya karena Allah. Banyak-banyak minta doa kedua orang tua karena disitulah jalan kita bakalan kebuka. Awalnya mungkin gak bakalan nyangka gitu bakalan bisa sampai sini, karena itu semua memang berasal dari doa kedua orang tua. Banyak-banyak minta doa kedua orang tua, perbanyak ibadah, dan selalu berniat mencari ridha Allah. Intinya dari dulu adalah berniat mencari ridha Allah, teman-teman. Jadi kalau bisa memang jangan salah gunakan niat gitu. Jadi kita berbuat itu hanya untuk Allah. Yang terakhir dari Mudiah, silakan. Apa closing statementnya? Pokoknya apapun memang ada perkata yang katanya sesuatu itu nggak ada yang nggak mungkin. Tapi kalau memang itu belum rezeki kita, ya kita harus percaya skenario Allah itu indah. Jadi pokoknya segala sesuatu itu ada waktunya. Ya, jadi segala sesuatu ada waktunya, dan percaya bahwa skenario Allah itu indah dan yang paling indah ya. Mungkin segitu dulu teman-teman podcast kita hari ini. Jadi di sini Ustazah pribadi dan kita semua warga pondok mengucapkan banyak-banyak berterima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Antuna, karena Antuna sudah bisa mewakili pondok. Event itu dalam ranah kabupaten maupun provinsi itu sudah sangat pencapaian yang luar biasa, sangat hebat ya. Antuna Masya Allah gitu, Antuna syuja'ah jiddan gitu ya di dalam melakukan hal ini gitu, dan gak menyerah untuk bisa mencapai level paling tinggi lah ibaratnya. Walaupun terlepas dari kegagalan Antuna di proses akhir, tapi kami tetap merasa sangat bangga karena Antuna sudah bisa mewakili pondok ini, mewakili provinsi juga. Mungkin sekian, kita tutup podcast kita ini dengan apa? Boleh menyampaikan sesuatu sedikit? Iya, silakan. Apa? Jadi di akhir podcast ini kami bertiga mengucapkan terima kasih banyak sama pondok saja yang sudah membimbing kami. Kalau memang bukan karena pondok, kami nggak bakalan pernah sampai di sini. Dan khusus terima kasih buat kedua orang tua kami, karena doa mereka, tahajud mereka, doa mereka, keringat mereka, kami bisa sampai sini. Iya, Masya Allah. Insya Allah semua niat baik Antuna itu akan tersampaikan kepada seluruh warga pondok, dan insya Allah kesempatan lainnya akan datang pada Antuna. Jangan lupa untuk terus berbuat baik, intinya gitu. Ini sudah hal kebaikan yang bagus yang Antuna mulai, jangan ditinggalkan dan jangan juga dilupakan. Silakan lanjutkan dengan jalannya masing-masing ya. Sebelum itu nih, Ana mau bagi-bagi ini. Kita ada roti dari DH Pastry. Nah, ini teman-teman. Nih. Nah, ini ada roti dari DH Pastry. Silahkan kalau teman-teman atau para penonton lagi mampir ke DH Darul Hijrah Putri, silahkan mampir ke DH Pastry. Ditunjukin dong rotinya. Gitu. Ada banyak berbagian varian rasa. Banyak varian rasanya gitu. Banyak varian rasa dan ini sangat lembut, fluffy sekali. Gitu. Ya, jadi DH Pastry ini merupakan produk asli olahan dari Darul Hijrah Putri. Ada pegawai-pegawai yang mengolah roti ini gitu. Jadi insya Allah sudah sangat dijamin lah kualitasnya, tidak macam-macam gitu. Jadi insya Allah higienis, halal, dan tentunya enak ya. Mungkin itu, nanti silakan dimakan ya, jangan malu-malu ya. Kita tutup dulu karena tadi kita membuka dengan salam. Mari kita tutup juga podcast kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya ya untuk kalian bertiga. Ana sebagai host mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata gitu ya. Teman-teman, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.